Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sapna Setiawati NIM 6 dan Indah Febri Antasari NIM 8. Di sini kami akan membahas keterkaitan antara matematika dengan fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama, pengertian matematika. Matematika adalah ilmu yang membutuhkan penalaran dan berkaitan erat dengan perhitungan. Matematika digunakan sebagai ilmu bantu dalam memecahkan berbagai masalah di kehidupan. Kenapa matematika disebut sebagai ilmu bantu? Perlu kita ketahui, hampir semua permasalahan di kehidupan pasti membutuhkan peranan matematika. Kita ambil contoh, dalam perdagangan atau transaksi jual beli pasti kita tidak luput dengan yang namanya matematika. Matematika bisa dijadikan sebagai peranan dalam bidang ekonomi. Kita ambil contoh lain pada bidang arsitektur. Pasti dalam pembuatan rancangan pembangunan membutuhkan perhitungan matematika yang jeli. Dan masih banyak lagi peranan matematika yang digunakan sebagai ilmu bantu dalam pemecahan masalah di kehidupan. Next. Bidang pertama yakni biologi. Pengertian biologi. Biologi berasal dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup beserta kehidupannya. Next. Selanjutnya, keterkaitan antara matematika dengan biologi. Matematika dan biologi memiliki keterkaitan. Walaupun tidak sebanyak pada fisika dan kimia, namun biologi masih membutuhkan peranan matematika. Di sini, kelompok kami mengambil contoh peranan matematika pada pewarisan sifat buku Mendel, serta pada pola hereditas. Next. Di sini ada contoh soal. Kelompok kami mengambil contoh pada pola hereditas, lebih tepatnya pada pewarisan sifat pindah silang atau biasa yang disebut crossing over. Jika kita ingin mencari nilai pindah silang, maka kita menggunakan rumus jumlah rekombinan atau biasa yang disebut RK per jumlah rekombinan atau RK ditambah jumlah rekombinasi parental atau KP dikali 100%. Di sini contoh soalnya yakni hasil persilangan antara mangga besar manis, B besar, B kecil, M besar, M kecil dengan mangga kecil asam, B kecil, B kecil, M kecil, memperoleh hasil sebagai berikut. Mangga besar manis dengan jumlah 150. Mangga besar asam dengan jumlah 150. Mangga besar manis dengan jumlah 750. Mangga kecil manis dengan jumlah 100 dan mangga kecil asam dengan jumlah 500. Kita ketahui bahwa mangga besar manis dan mangga kecil asam adalah parental, sedangkan mangga besar asam dan mangga kecil manis adalah rekombinan.
Tentukan nilai pindah silangnya. Jadi untuk menentukan nilai pindah silang, kita menggunakan rumus yang di atas tadi, yakni jumlah rekombinan atau RK per jumlah rekombinan atau RK ditambah jumlah kombinasi parental atau KB dikali 100%. Kita masukkan jumlah rekombinan, yakni mangga besar asam dan mangga kecil manis. 150 ditambah 100 per jumlah rekombinan, sama seperti tadi, ditambah jumlah kombinasi parental. Kombinasi parental yakni mangga besar manis dan mangga kecil asam, yakni 750 ditambah 500 dikali 100%. 150 ditambah 100 yaitu 250 per 250 ditambah 750 ditambah 500 yaitu 1250 dikali 100%. 250 ditambah 1250 yaitu 1500. 250 per 1500 dikali 100%. 250 per 1500 yaitu 0,1667 dikali 100%. Jadi hasil akhirnya atau nilai dari pindah silang tersebut yaitu 16,67%. Next. Untuk selanjutnya yaitu pada bidang fisika. Di sini fisika itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu berasal dari kata fisikos yang berarti alam dan juga fisis yang alamiah dan juga fisis yang berarti alam. Nah, jadi fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta beserta kejadian-kejadian di dalamnya. Lalu, apa sih keterkaitan antara matematika dengan fisika? Next. Nah, antara matematika dengan fisika itu mempunyai kaitan yang sangat erat satu sama lain. Apabila seseorang ingin mampu menguasai fisika, maka orang tersebut harus lebih dulu menguasai matematika. Mengapa? Karena untuk mempermudah jalannya orang tersebut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang fisika. Sudah tidak bisa dipungkiri ya kalau matematika itu merupakan dasar dari fisika. Jadi banyak hal dari fisika maupun permasalahan-permasalahan yang berada dalam fisika itu berkaitan erat dengan matematika. Contohnya yaitu pada mengukur panjang vektor, pengukuran suhu pada termometer, mengukur kecepatan gerak suatu benda, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kami mengambil contoh pada pengukuran vektor. Dalam persoalan tersebut, kita disuruh untuk mencari resultan dari vektor-vektor yang ada. Nah, untuk mencari resultan dari vektor-vektor yang ada, rumusnya adalah akar dari gaya pertama ditambah gaya pertama kuadrat ditambah gaya kedua kuadrat ditambah 2 dikali gaya pertama kali gaya kedua dikali cos theta. Nah, di sini gaya pertamanya ada 8 Newton, maka 8 kuadrat. Lalu ada gaya kedua, yaitu 12 Newton, maka ditambah 12 kuadrat, ditambah 2, dikali 8, dikali 2, dikalikan cos dari 60. Maka dengan perhitungan-perhitungan matematika, didapatkan hasil resultan gaya tersebut, yaitu 4 akar 19. Di sini terlihat jelas ya, peranan matematika dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam fisika. Baik itu perhitungan matematis seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pada bidang kimia. Nah, menurut terminologi, kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, baik itu strukturnya, molekulnya, penyusun-penyusunnya. Nah, di kimia ini juga sama seperti sebelum-sebelumnya dengan biologi dan juga fisika.
antara kimia dengan matematika ini juga mempunyai kaitan yang erat. Matematika itu merupakan dasar ya dari seluruh bidang ilmu. Dan jadi dengan adanya perhitungan matematik, maka mempermudah seseorang kimiawan ataupun orang-orang yang sedang belajar kimia itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kimia yang membutuhkan sebuah perhitungan. Salah satu contohnya yaitu ada menghitung laju reaksi, lalu ada sistem periodik unsur, dan ada termokimia jika di dalam bidang kimia. Kami mengambil salah satu contoh yaitu pada menentukan jumlah kalor pada bab termokimia. Nah, di sini kita tahu bahwa rumus dari mencari jumlah kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M itu adalah massa zat, lalu C itu adalah kalor jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhunya. Nah, di sini contohnya yaitu ada berapakah kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 22 kilo air yang bersuhu 23 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalori jenis air yaitu 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini diketahui bahwa masanya adalah 2 kg, lalu kalori jenisnya yaitu 1000 Joule per kilo derajat Celcius, dan perubahan suhunya yaitu 100 derajat dikurangi 23 derajat Celcius, maka sama dengan 77 derajat Celcius. Di sini ditanya jumlah kalor dari zat tersebut. Nah, maka untuk mencari jumlah kalor dari zat tersebut yaitu Q sama dengan MC dikali delta T, di mana masanya adalah 2, lalu kalori jenisnya adalah 1000, dan perubahan suhunya yaitu 77. Maka kalori jenisnya adalah 154.000 Joule. Di sini juga terlihat ya bahwa keterkaitan antara matematika dan kimia itu terlihat jelas. Ada perhitungan-perhitungan matematis yang berada dalam bidang kimia ini. Dari 3 bidang tadi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam mencakup 3 bidang dasar, yakni biologi, fisika, dan kimia. Jadi antara ilmu pengetahuan alam dengan matematika memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa matematika, ilmu pengetahuan alam tidak mungkin berkembang seperti sekarang ini. Maka dari itu, antara matematika dan ilmu pengetahuan alam digabung menjadi satu kata, yakni MIPA, yang memiliki kepanjangan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang dipertanyakan, monggo dipersilahkan. Apa ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya itu kok masih pada ngantuk. Izin bertanya. Iya, silahkan. Saya Elsa Devi Arianti, NIM 002. Saya ingin bertanya, selain penerapan pada pewarisan sifat, hukum Mendel, dan pola hereditas, apakah masih ada keterkaitan antara matematika dengan biologi? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Apa ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada yang tanya pas sudah jelas gitu ya. Cuma kelompok-kelompok lain yang sudah presentasi atau yang akan presentasi mungkin Apakah sudah tidak ada yang bertanya lagi? dijawab dulu Pak. Mungkin gitu namanya Mbak. Saya izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Saya Nuril Salviana, NIM 11. Kan di matematika ada materi logaritma. Nah, itu apakah logaritma ada kaitannya juga dengan cabang-cabang fisika, biologi, ataupun kimia? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Setia dari NIM 18. Iya, Mbak Setia dipersilahkan lewat chat. Mohon maaf, Mbak Setia, apakah sudah selesai?
Baik, Mbak Setia, terima kasih. Kelompok kami izin untuk berdiskusi sebentar, Prof. Bukan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Elsa. Mbak Elsa, Iya, tadi pertanyaannya selain pada pewarisan sifat, hukum Mendel, dan pola hereditas, adakah peranan lain matematika pada bidang biologi? Seperti itu? iya. Baik. Peranan matematika pada bidang biologi juga terdapat pada ekologi. Karena pada ekologi itu kan membahas tentang pertumbuhan serta kehidupan populasi makhluk hidup serta keseimbangan makhluk hidup. Jadi kalau kita menghitung populasi, kayak contohnya populasi suatu kerbau di padang rumput, itu kan juga menggunakan perhitungan matematika. Kayak pertumbuhan tanaman, itu kan juga menggunakan perhitungan matematika. Jadi seperti itu. Apa ada sanggahan? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nuril, yaitu apa penerapan dalam bidang fisika, kimia, dan juga biologi pada konsep matematika, yaitu logaritma. Apakah benar seperti itu, Mbak Nuril? Iya, seperti itu. Nah, ada penerapan logaritma dalam bidang-bidang tersebut. Nah, di sini sepengetahuan saya, di bidang fisika itu ada pada penentuan taraf intensitas cahaya. Jadi, rumusnya yaitu TI sama dengan 10 dikali log 1 I per I0, di mana I itu merupakan intensitas bunyi, dan I0-nya itu adalah intensitas bunyi minimal. Dan penerapan logaritma pada bidang kimia itu ada pada pencarian pH pada larutan, baik larutan asam maupun larutan basa. Nah, rumus dari pH tersebut pada larutan asam yaitu min log H+. Sedangkan pada larutan basa yaitu min log OH-. Nah, jika pada biologi, sejauh ini saya masih belum menemukan penerapan konsep logaritma. Mungkin dari teman-teman ataupun Prof. Indra bisa menambahkan nanti. Karena saya masih belum pernah menemukan konsep logaritma tersebut di dalam bidang biologi. Seperti itu. Mungkin ada feedback dari Mbak Nuril? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Lalu, selanjutnya saya akan silakan Mbak.
Mbak Sapna, dilanjutkan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Setia. Tadi pertanyaannya, karena matematika merupakan ilmu bantu dan ilmu yang mendasari fisika, kimia, dan biologi, lalu bagaimana pendapat Anda jika banyak yang tidak suka matematika, padahal matematika penting, dan bagaimana peran Anda karena Anda akan menjadi pengajar matematika? Baik, terima kasih. Akan saya jawab. Sebagai seorang pengajar, jadi kita itu harus memotivasi kepada peserta didik atau murid kita itu agar dia mau untuk berusaha belajar matematika. Jadi kayak kita itu bilang bahwa matematika itu dibutuhkan dalam kehidupan. Jadi kalau kamu nggak mau belajar matematika, kamu akan mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan di kehidupan. Karena matematika itu bisa membuat seseorang menjadi cermat, teliti, tidak ceroboh gitu. Jadi matematika itu penting. Dan jika kita belajar matematika, kita itu dilatih menjadi orang yang sabar gitu. Karena kalau mengerjakan soal matematika itu kan jelimet gitu ya. Jadi dengan mengerjakan soal itu, kita itu dilatih kesabarannya. Serta pada matematika itu bisa membuat kita untuk berpikir lebih logis dan lebih kritis lagi dalam menghadapi berbagai masalah di kehidupan. Jadi intinya itu kayak selalu diberi motivasi, kayak pertama diajarkan konsep dasarnya dulu, dari yang mudah dulu, jangan langsung dikasih yang sulit gitu. Jadi anak itu bisa mengawali dari bawah, dari awal gitu. Gimana Mbak Setia? Apakah dengan motivasi saja sudah cukup, Mbak? Mungkin nanti planning Anda ketika menjadi seorang pengajar matematika, kayak cara belajarnya bagaimana, kira-kira seperti itulah. Mungkin bisa ditambahkan sedikit gitu. Kalau menurut kelompok kami itu ya tadi dikasih soal yang dasarnya dulu, kayak konsep dasarnya. Jadi anak itu nggak langsung dapat soal yang sulit gitu. Jadi kayak dapat soal yang dasarnya, yang mudah dulu, baru lebih ditingkatkan. Jadi anak nggak merasa terbebani. Kayak apa ya? Kayak bertingkat gitu. Tingkat kesulitannya. Seperti itu. Apakah Mbak Indah ada yang ditambahkan? Ada, saya akan menambahkan. Kalau menurut saya ya, menurut kelompok kami, itu kan matematika sepertinya terkenal sulit gitu ya. Jadi peran kita sebagai tenaga pendidik bisa menjadikan bagaimana sih matematika itu bisa menjadi mata pelajaran yang menarik. Salah satu cara agar anak itu bisa tertarik kepada matematika itu bisa dengan penerapan pembelajaran yang asik. Salah satunya kalau misalnya kita pada anak kecil ya, kita akan belajar mempelajari tentang perhitungan. Nah, bisa kita ambil proses pembelajaran dengan misalnya ambil dia punya mainan. Nah, mainan itu nanti dijajar, terus dikasih tahu ke anaknya, lalu dihitung dari 1 sampai 5 seperti itu. Jadi, menurut kelompok kami itu kita kasih pembelajaran yang menarik dulu. Kita kasih konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kan penerapan matematika itu juga sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemberian konsep yang menarik kepada anak itu diperlukan. Selain itu, nanti ketika anak itu ada salah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika tersebut, kita itu jangan mencela. Kalau bisa itu dituntun, dikasih motivasi, ayo kamu bisa, enggak, kamu
kamu salah itu nggak apa-apa, salah juga namanya belajar, seperti itu. Karena kalau sepenglihatan saya ya di ponaan saya itu juga dia itu awalnya nggak suka menghitung, tapi setelah sama mbak saya dikasih konsep menghitung pakai hal-hal yang menarik yang ada di sekitar dia, itu dia lebih jadi dia lebih tertarik ke matematika. Dia mulai senang. Jadi setiap lihat ada barang yang jajar itu dihitung satu-satu. Jadi menurut kami pemberian konsep yang menarik terhadap anak dan jangan menekan anak jangan menekan anak secara besar gitu loh. Jadi anak itu ketika dia ada salah ya dibilang kalau dia salah, tapi jangan dicela. Jadi diberikan motivasi lagi untuk bisa belajar menjadi lebih baik, seperti itu. Mungkin ada feedback dari Mbak Setia. Sudah, Mbak. Saya kira cukup dan saya sudah paham lah intinya. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, kelompok kami membuka sesi pertanyaan lagi yang terdiri dari 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kenalkan, saya Siti Rofiah, NIM 009. Saya ingin bertanya terkait bidang biologi dan matematika. Seringkali banyak asumsi bahwa biologi itu tidak ada kaitannya dengan matematika. Nah, bagaimana menurut kelompok Anda untuk mematahkan asumsi tersebut? Seperti contoh nyatanya ketika pemilihan mata pelajaran pilihan UN ketika SMA. Ketika anak disuruh memilih biologi, fisika, dan kimia, itu anak lebih cenderung memilih biologi karena mereka beranggapan bahwa biologi itu akan lepas dari matematika. Nah, bagaimana menurut kelompok Anda terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Saya Ivan Asriana, NIM 010 dari kelompok 10, izin bertanya. Yang kalian sebutkan tadi kan satu persatu. Artinya antara matematika dengan biologi, hubungan antara matematika dengan fisika, dan hubungan matematika dengan kimia. Adakah materi yang menghubungkan antara matematika dengan ilmu secara terpadu? Artinya satu materi itu sudah mencakup dijelaskan. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Mohon maaf Mbak Ivoni, suaranya putus-putus. Bisa diulangi lagi? Baik. Yang kalian jelaskan tadi kan satu persatu. Artinya hubungan matematika dengan biologi, hubungan matematika dengan fisika, dan hubungan matematika dengan kimia. Adakah materi yang menghubungkan matematika dengan biologi, fisika, dan kimia secara terpadu? Yang artinya satu materi itu sudah ilmu tersebut. Kalau ada, silakan disebutkan dan dijelaskan. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Apakah sudah ada yang tidak ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami ingin berdiskusi terlebih dahulu. Izin berdiskusi, Prof. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Iponi. Tadi pertanyaannya adalah peranan antara matematika dan fisika, kimia, serta biologi secara terpadu dalam satu bidang, gitu Mbak? Baik, saya akan menjawab. Di sini kita ambil contoh pada pembuatan ban sepeda motor atau ban sepeda, ya ban kendaraan gitu ya Mbak. Kalau dalam bidang biologi itu kan kayak bahan pembuatannya itu dari pohon karet. Di situ kita bisa kayak mengetahui umur, kira-kira berapa umur pohon itu agar bisa diambil getahnya gitu. Itu kalau saya cari pohon karet bisa diambil getahnya sekitar umur 5 tahun. Dan dari situ kan sudah jelas kayak ada peranan biologi serta matematika gitu. Kayak juga berapa volume getah karet yang digunakan dalam pembuatan ban, seperti itu. Terus pada bidang fisika, kita ambil contoh pada permukaan ban yang dibuat bundar, serta kayak ada bergeriginya gitu, Mbak. Itu kan bisa menggunakan konsep fisika yang kayak gaya gesek. Ban kalau dibuat bergerigi itu kan ada gaya geseknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada
fisika di situ juga memerlukan penerapan matematika. Terus pada bidang kimia itu kayak campuran dari pembuatan bahan itu sendiri menggunakan bantuan campuran zat kimia lainnya. Itu kalau saya cari pada pembuatan ban menggunakan zat kimia kalsium sulfat. Nah, kalsium sulfat itu dipanaskan dan menghasilkan karakteristik ban dengan kemampuan friksi yang tinggi. Dan bisa juga kalau mau ada penerapan dengan matematika itu berapa volume zat kalsium sulfat itu penyusun kimia lainnya yang dicampurkan seperti itu. Jadi dalam satu objek dalam ban itu bisa mencakup 4 tadi, yaitu matematika, fisika, biologi, dan kimia. Apa ada tanggapan, Mbak Iponi? Tidak ada. Terima kasih jawabannya. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Rofiah. Mbak Rofi, Ya, tadi pertanyaannya bagaimana kita mematahkan asumsi kalau biologi itu tidak ada kaitannya dengan matematika. Seperti itu. ya. Jadi itu maksudnya sebagai seorang pendidik atau gimana? Iya, nantinya kita kan sebagai seorang pendidik pastinya akan mengalami hal tersebut. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut kelompok kami sebagai seorang pendidik itu kan biasanya kayak ada peserta didik yang bertanya, apakah ada peranan matematika dalam bidang biologi gitu, atau ada peserta didik yang bahkan tidak berpikir bahwa dalam biologi itu ada peranan matematika. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu kalau menurut kelompok kami menjelaskan gitu, kayak memberi contoh. Kan tadi pada slide yang sudah kelompok kami tayangkan itu ada peranan matematika dalam biologi yang tadi mencari nilai pindah silang. Itu kan ada perkalian, penjumlahan, pembagian gitu. Jadi kayak langsung diberi contoh gitu. Kalau di bidang biologi itu juga butuh yang namanya peranan matematika. Seperti itu. Kayak langsung kasih contoh nyatanya. Seperti itu. Bagaimana Mbak Indah, apa ada yang ditambahkan? Saya izin menambahkan ya. Mungkin memang terlihat biologi itu kaitannya dengan matematika tidak sebanyak seperti kimia dan fisika. Tetapi kita perlu mengingat jika matematika itu merupakan dasar dari ilmu lain, ilmu pengetahuan yang lain. Jadi yang pertama untuk mematahkan asumsi itu menurut kelompok kami, yang pertama itu dikasih pengertian dulu. Kalau matematika itu punya peranan penting loh dalam kehidupan, baik di bidang ini, baik di bidang fisika, baik di bidang biologi, bidang kimia.
dan bidang lainnya. Nah, setelah itu, jika anak itu masih berasumsi tidak ada keterkaitan antara biologi dan matematika, kita kasih contoh. Salah satu contohnya itu loh, kayak gini. Kasihlah contoh seperti tadi, penerapan pada pola hereditas itu seperti itu. Jadi dikasihlah pengertian kepada anak kalau memang tidak semua di biologi itu berkaitan dengan matematika, tapi pasti ada hal dari biologi itu yang berkaitan dengan matematika. Seperti itu. Mungkin ada feedback dari Mbak Rofiah. Sudah jelas, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah atau kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Indra, apabila ada yang ditambahkan. Oke. Hari ini topiknya apa, Mbak?